Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ibtihal dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membuat video sejarah Indonesia, yaitu mengenai tentang kehidupan ekonomi dan politik pada masa reformasi. Oke, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reformasi. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Oke. Jadi dalam judul yang akan saya jelaskan di sini yaitu adalah kehidupan ekonomi dan politik pada masa reformasi di dalam kepemimpinan B.J. Habibie dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Untuk penjelasan yang pertama itu kita mulai dari masa politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie ya. Dalam bidang politik, TAP MPR nomor 10 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini dalam melaksanakan perubahan aspek politik, yaitu yang pertama adalah bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik ini, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan juga berserikat. Untuk yang kedua itu ada kebebasan pers ya. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Untuk yang keempat itu adalah pembatasan masa jabatan, dibatasi menjadi 2 periode, maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintahan tidak akan menggunakan penyelewengan pada masa jabatannya. Untuk dalam reformasi bidang ekonomi itu terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan 2 arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Dibuktikan itu dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Sesuai dalam TAP MPR nomor 10 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial dan budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi kritis. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kehidupan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut itu adalah Gus Dur. Ya, jadi Gus Dur ini merupakan Presiden RI yang keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Jadi dia cuma 2 tahun. Meski jabatan yang hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur ini cukup signifikan. Oke, jadi dalam bidang politik dulu ya. Di sini terdapat kebijakan-kebijakan dari Gus Dur. Yang pertama itu adalah memisahkan TNI dan Polri. Yang kedua itu ada membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, dan juga menerapkan otonomi daerah. Untuk dalam bidang ekonomi di sini Gus Dur memiliki kebijakan, yaitu pertama adalah melawan tekanan IMF. Setelah itu perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Yang ketiga itu adalah ketimpangan yang turun. Berikut penjelasannya itu adalah di era Gus Dur yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah di Indonesia selalu berhasil diredam. Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer. Gus Dur lah presiden yang paling berperan membubarkan praktik demonstrasi ABRI
Ia mengembalikan tentara ke bara, ia juga memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri. Aspek sosial menjadi perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini berkat Gus Dur. Tahun Baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Ia juga mengakui Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Gus Dur juga sempat memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasi akibat pelarangan PKI meskipun tak berhasil. Bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zainab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur 2005. Arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berada di -3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga 4,9% di tahun 2000. Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata sebelum krisis ekonomi 1997. Indeks ketimpangan atau rasio ini kini sangat tinggi. Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial berhasil menurunkan rasio gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1963 dengan Gini rasio 0,32. Bedanya Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini ke rasio hingga ke angka ke 0,32. Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan koefisien Gini rasio dari 0,37 tahun 1999 ke 0,31 tahun 2001. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai kehidupan ekonomi dan politik pada masa reformasi di masa jabatan Presiden B.J. Habibie dan juga Gus Dur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.